Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu bi huwa ta'ayyana yakuna fi dharaini amin ya rabbal alamin. Malam Senin ini pertemuan yang ke-6 dari kajian ilmu usul fiqh, yang mana saya membacakan kitab Ghayatul Usul dan Matan Lubil Usul. Alhamdulillah kita masih bisa tampil di siaran langsung pengajian online. Alhamdulillah kita juga masih bisa menyampaikan kajian ini. Pada malam ini akan membahas tentang persoalan-persoalan atau masalah-masalah adaan dan qadaan ya. Adaan dan qadaan. Yang akan dilanjut kepada pembahasan mutlak dan muqayyad. Dan juga akan menjelaskan tentang makruh tanzih dan makruh tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Utawi iki iku masalah. Al-asahu anna waqtal maktubati jawazan waqtun li adaiha. Wa annahu yajibu 'alal muakhiril azamu. Wa man akhara ma'a dhanni fautihi asa. Wa annahu in bana khilafuhu wa fi'luhu fa'adaun. Al-aswahu utawi qaul kang sahih, kang luwih sahih, anna waqtal maktubati iku setune waktu kang difardukaken, kang diwajibaken, jawazan hale kang wenang, waktun iku siji waktu, li adaiha kaduwe adane waktu, nohoninane waktu. Wa nahu lan satuhune waktu yajibu iku wajib, ya waktu iku wajib ya, satuhune waktu iku wajib ing atase wong kang ngakhiri waktu, al azamu apang rencana. Waman akhara lan sing sapa-sapa ngahiraken waktu ya si wong, ma'adhani fautihi serta ngadugane kapotane si wong, aso mangka maksiat ya si wong. Wa annahu lan satune si wong iku lamun tah jelas apa hilape waktu maktubah, wa fi'lulan ngelakonane waktu maktubah, fa'adaun mangka iku adaan. Wa anna man akhara ma'adhani khilafihi lam yangsi, lan setune wong kang ngakhiri waktu ya si wong serta penyanane hilape waktul maktubah, lam yangsi mangka ora maksiat ya si wong, bi khilafi ma waqtuhu al umru ka hajjin, beda kelawan barang kang utai waktune barang iku umroh ka hajjin kaya haji. Nah, di sini Syekh Zakaria Ansori menjelaskan tentang persoalan waktul maktubah. Waktul maktubah itu kita tahu
waktu yang difardukan, yang diwajibkan. Seperti halnya waktu zuhur, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Jadi ada 5 waktu dalam pelaksanaan sholat fardu. Nah, ini disebut waktul maktubah. Ngambil dalilnya itu adalah dari surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Ini petunjuk ataupun dalil mengenai waktul maktubah, waktu yang difardukan, waktu yang sudah ditentukan kefarduannya. Dari surat An-Nisa ayat 103 ini berkaitan dengan waktul maktubah. Dalam tafsir Bahrul Ulum, yakni tafsir yang ditulis atau yang ditaklif oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Jadi Abu Lais As-Samarqandi ini menulis tafsir namanya Bahrul Ulum. Beliau menafsiri ayat dari surat An-Nisa ini, ayat 103 dari surat An-Nisa ini, bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Menurut Syekh Abu Lais As-Samarqandi, bahwa yakni fardhan mafrudhan ma'luman. Kata-kata kitaban mawquta itu ditafsiri oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi dengan fardhan mafrudhan. Makluman, satu dijelaskan sebagai kefarduan, mafrudhan yang juga difardukan, makluman yang dikenal atau yang diketahui. Ini menurut tafsir Bahrul Ulum. Dalam tafsir Bahrul Ulum, Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan ini. Terus yang dimaksud waktul maktubah menurut tafsir Abu Lais As-Samarqandi yakni fardhan mafrudhan makluman. Bagaimana menurut usul fiqh? Bagaimana menurut ulama usul fiqh terkait masalah waktul maktubah tersebut? Waktul maktubah itu menurut Syekh Zakaria Ansori adalah waktu yang diperbolehkannya dilaksanakan secara adaan. Maka di sini redaksinya annal waqtal maktubati jawazan waktun li adaiha. Jadi satu waktu ini diperbolehkannya untuk sholat. Diperbolehkannya untuk sholat. Karena apa? Waktunya masih adaan. Di luar tidak boleh, itu namanya qadaan. Artinya kalau di luar adaan berarti qadaan. Nah, di luar adaan berarti qadaan tentunya. Kalau sudah melewati batasan waktu, maka pelaksana sholat itu diniati dengan qadaan, bukan adzan lagi. Bagaimana menghitung waktu dari disebut adzan itu? Ya, yang sudah terjadwal dalam almanak, dalam kalender waktu-waktu sholat, berapa jam itu sudah ditentukan. Nah, tinggal kita mengukur sampai mana waktu zuhur itu. Nah, itu batasannya itu jelas. Nah, itu disebut adzan. Nah, bagaimana kita memahami adaan dan qadaan ini? Menurut Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitab Taqwimul Adillah fi Ushul Fiqh, bahwa al-ada'u itu adalah ismun li fi'li taslimi ma tuliba minal amal bi ainihi. Jadi yang disebut adaan itu adalah
nama perbuatan, nama tindakan, nama kelakuan, taslimin ma tuliba, menyerahkan sesuatu yang dituntut dari amal dengan jenisnya amal. Artinya satu jenis waktu yang harus dikerjakan apa yang jadi tuntutan gitu tuh. Nah itu namanya adaan. Sedangkan menurut Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitab Taqwimul Adillah fi Usul Fiqih mengenai al-qadha, bahwa qadha itu adalah bimisli dzalikal amal min indil matlubi minhu. Jadi seumpama perbuatan dari sisi yang dicari dari waktu tersebut, artinya di luar waktu adaan, maka mengerjakan kefarduan tersebut dengan cara qadhaan kalau di luar adaan. Nah, ini dalam pandangan Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitab Taqwimul Adillah fi Usul Fiqih. Terus masih menurut Abu Zaid Ad-Dabusi bahwa pengertian dari waktul maktubah itu yang ada di situ penjelasan tentang adaan dan qadhaan, beliau menjelaskan begini. Ada solat dari waktu hali annau ata bi ainil wajibi minal amalil matlubi minhu wa qada'ul fa'itati li annahu al-aina fa'itatun bi fawatil waqti wa innama ja'ala al-hamdu salatan min indi qa'imatan maqam ma'dumina bil fawati. Dipertegas lagi bahwa melaksanakan sholat karena sesuai waktunya itu adalah melaksanakan jenisnya wajib. Bi ainil wajib, jenisnya wajib. Kenapa ada kata-kata jawajan menurut Syekh Abu Zakaria Ansari tersebut? Jawajan itu waktu diperbolehkan sholat. Waktu diperbolehkannya sholat. Isinya adalah waktul maktubah, waktu yang difardukan. Begitu maksudnya. Terus pengertian adaan ataupun penjelasan adaan ini ada dua pembagian. Jadi adaan itu ada adaan wajib, ada waktu adaan tapi wajib, ada waktu adaan tapi ghair wajib. Yang wajib itu ya sholat fardu. Sholat fardu, dohor, subuh, asar, subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Sedangkan ghair wajib, ya seperti sholat sunnah, hajat, sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah, istikharah, sholat sunnah mutlak dan lain sebagainya, qabliyah, ba'diyah segala macam. Nah itu namanya ghair wajib. Ada juga adaan waktu adzan itu juga dibagi juga oleh Syekh Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitab Taqwimul Adillah tersebut, bahwa adaan itu bisa diartikan sebagai mislu masyru'in ma'kulin dan mislu masyru'in ghairi ma'kulin. Jadi ada dua pandangan, ada dua warna bahwa adaan itu adalah mislu masyru'in ma'kulin, mislu masyru'in ghairi ma'kulin. Ini. Intinya adaan itu dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Sedangkan qadhaan itu adalah waktu di luar adaan. Qadhaan, waktu pelaksanaan sholat di luar adaan. Bagaimana dihukuminya? Kalau qadhaan itu berarti di luar dari keparduan. Di luar keparduan. Tetapi mengqadha sholat, ya, ada keharusan. Meskipun tidak menutupi dosa dari meninggalkan sholat di saat adaan. Di saat adaan. Jadi meskipun kita melaksanakan qadhaan, misalkan subuh kesiangan jam 7 baru bangun, kita sholat subuh, qadhaan lillahi ta'ala. Itu bukan berarti mengganti waktu adaan yang kita tinggal tersebut sehingga menjadi keterhapusan dosa. Itu tidak. Tetap dosa meninggalkan sholat di waktu adaan itu tetap ada. Tetapi qadhaan diharuskan itu untuk mengganti kegiatan kewajiban tersebut, bukan menghapus dosa ketika ditinggalkan sholat tersebut. Nah itu yang disebut qadhaan.
bagaimana posisi yang menyengaja untuk mengakhirkan sholat? Maka menurut Syekh Zakaria Ansori, wa man akhara ma'adhani fautihi aso diga. Siapa-siapa yang mengakhiri waktu dengan dugaan-dugaan repotnya atau persangka-persangka, waduh repot, waduh sibuk atau apa segala macam, nantilah dilaksanakan, nanti bentar lagi. Nah, itu namanya aso. Orang tersebut maksiat. Kalau mengakhir-akhirkan waktu tanpa ada kerepotan, hanya menyangka-nyangka saja, maka disestatusi maksiat. Tetapi kalau tidak memang benar-benar sibuk dan diniatkan untuk melaksanakan sholat di akhir waktu, dalam waktu adaan, ya silakan, nggak apa-apa. Dan itu tidak termasuk maksiat, kata Syekh Zakaria Ansori. Terus kita teruskan dari pandangan Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Al-Fusul fil Usul, bahwa perintah di waktunya sholat tersebut, jadi idza waradal amru muaqqatan bi waqtin lahu awwalun wa akhirun wa ujiza lau tahiruhu ila akhiril waktu. Jadi Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Al-Fusul fil Usul menjelaskan bahwa tatkala diharuskannya perintah dalam sholat yang difardukan, yang diwaktukan dengan salah satu waktu dan di dalamnya awal dan akhir, maka diperbolehkan bagi seseorang dalam menjalankan sholat yang diwaktukan tersebut mengakhirkan ila akhiril waktu, sampai akhirnya waktu. Sampai akhir waktunya itu sampai mana? Kira-kira dohor nih, taruhlah jam 2:30. Nah, itu boleh menurut Syekh Abu Bakar Ar-Razi dalam kitab Al-Fusul fil Usul. Nah, ini ada argumentasi, ada hujah bahwa boleh mengakhirkan sholat dengan catatan masih dalam posisi adaan. Terus pandangan dari santrinya ataupun sahabatnya Abu Bakar Ar-Razi masih dalam penjelasan kitab Al-Fusul fil Usul, bahwa beliau menjelaskan qala ba'du ashabi Abu Bakar Razi qad wajaba fi awal waqti wujuban muwassa'an fa idzan taha ila akhir waktu bi miqdari ma yuaddi fihi al-fardhu sara wujubu mudayyaqan. Nah, kata sahabat-sahabat Syekh Abu Bakar Ar-Razi bahwa kewajibannya melaksanakan sholat di awal waktu, ya, kewajiban yang diperluas, wujuban muwassa'an. Apabila sampai kepada akhirnya waktu dengan mengira-ngira untuk mengerjakan sholat fardu, maka itu menjadi ketentuan wujuban mudayyaqan. Kewajiban yang dipersempit namanya, mudayyaqan. Nah, ini. Terus mas'alatun. Nah, hadhihi mas'alatun utawi iki ku masalah al-maqdurul ladzi la yatimul wajibul mutlaqu illa bi wajibun fil asoi fala ta'adzara tarku muharramin illa bi tarki ghairihi wajaba aw istabahat halilatun wa bi ajnabiyatin hurrimata kama law talaqa mu'inatan thumma nasiha. Al-maqdur itu utawi kang ditetepaken. Al-maqdur utawi kang ditetepaken kang ora sempurna apakah kang wajib, al-mutlaqu kang mutlak, illa bihi angin kelawan kang wajibun iku kang wajib. Fil asoi mungguh kalau sahih. Falau ta'adzara mangkala ta'udzur tarku muharramin apa ninggal kang diharamaken, illa angin bitarki ghairi kelawan ninggal seliyane muharramin, wajaba mangka wajib ya tarki ghairihi. Aw istabahat atau serupa halilatun apa wadon kang dikasih bi ajnabin kelawan wadon liyan hurimata iku den haramaken. Hurimata mangka diharamaken ya karun halilatan lan ajnabiyatan kama law talaqo kaya oleh lamun tah nalak ya rajul ya laki
suami muinatan ing wadon rabi ing rabi muinatan tsumma nase kari-kari ngelalikaken iya rajul ha ing ajnabiyah. Ya, mutlak. Nah, mutlak ya. Mutlakul amri ya. Mutlakul amri di sini ada penjelasan makdur ya, bukan mutlak. Al makdur dan al mutlak. Jadi yang sudah ditetapkan dan kesempurnaan dari yang sudah ditetapkan tersebut itu sifatnya mutlak. Terus mas'alatun mutlaqul amri la yatanawwalul makruha fil asoi falatasu sholatu fil awqatil makruhati. Utai mutlaqe perintah iku ora mekoleh ya mutlaqul amri ing makruh ing dalam kaul kang sahih falatasu sholat fil awqatil makruhati mangka ora so apa sholat ing dalam sake waktu kang makruh. Ya jelas bahwa tidak boleh sholat di waktu makruh. Di waktu makruh. Makanya ada kata jawazan di depan. Menurut Syekh Zakir Ansori, anal waqtal maktubati zawajan waktun li adaiha, sedangkan di sini menjelaskan tentang ketidakbolehan menjalankan sholat di waktu makruh. Nah, mutlaqul amri ini dijelaskan pula bahwa yang disebut mutlaqul amru itu adalah madalla alal mahiyya bila qayyidin min quyudiha. Kemutlakan itu tidak ada kaitan apa-apa, sudah mutlak, perintah gitu tuh. Ada juga yang disebut muqayyad itu semacam yabqo ala taqidihi atau madalla alal mahiyati biqayyidin min quyudiha. Jadi meskipun itu kemutlakan tetapi ada kaitan-kaitan ataupun ketentuan-ketentuan di luar itu sehingga bisa menambah penjelasan bahwa kemutlakan itu bisa dihukumi muqayyad, bukan mutlak lagi. Tetapi kalau sudah mutlak sudah jelas. Nah, itu namanya mutlaqul amr atau mutlaqul amri. Bagaimana menurut usul fiqh dalam memahami al-mutlaq dan muqayyad? Jadi begini, al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi idza tafaqa fi sababi wal hukmi. Jadi mutlak itu bisa dimungkinkan terjadi muqayyad apabila ada kesepakatan di antaranya itu di dalam sebab dan hukum. Ini penjelasannya harus benar-benar sangat sederhana dan benar-benar sederhana dan harus dimengerti. Dan menjelaskannya dengan sederhana dan bisa dimengerti bahwa mutlak dan muqayyad ini berkaitan dengan persoalan waktu sholat. Nah, kata-kata mutlak atau istilah mutlak dan muqayyad itu berkaitan dengan pelaksanaan sholat, waktu sholat. Ada waktu sholat yang namanya adaan, ada juga qadaan. Yang namanya adaan itu sudah waktul maktubah atau waktun muaqqatan atau kitaban mauqutan ya. Kitaban mauqutan itu yang disebut adaan. Maka usul fiqh menjelaskan dari sisi keterkaitan perintah melaksanakan sholat di waktu yang wenang atau yang diperbolehkan dengan waktu yang dimakruhkan itu sudah jelas. Maka dengan ketentuan mutlak itu menunjukkan kepada kita bahwa pelaksanaan sholat di waktu yang sudah ditentukan menjadi kemutlakan, mutlaqul amri namanya. Tetapi kalau misalkan pelaksanaan waktu tersebut karena didera kesibukan atau karena ada kelalaian, maka itu akan bergeser menjadi muqayyad. Muqayyad itu yang berkaitan ya, qaid namanya. Nah, ini al-muqayyad itu yabqu ala taqidihi. Begitu tuh. Walau karahata tanzihin fil asahi fa in kana lahu jihatani la luzuma bainahuma tanawaluhu qat'an fi nahyi tanzihi wala asahi fi tahrim fal asasihatu sholati bi maksubin.
Walau karohata tanzih lan senejan iku makruh tanzih. Makruh tanzih ya. Jadi tidak ada alasan waktu adaan tetapi waktu adaan tidak ada alasan untuk dilaksanakan secara qadhan. Itu jelas ya. Qadhan itu menjadi pelaksanaan di luar adaan untuk mengganti kewajiban yang ditinggalkan, seperti itu. Nah, ada kata penjelasan karohatu tanzih menurut Syekh Zakir Ansori ini menjelaskan bahwa karohatu tanzih ini ketika waktu yang dimakruhkan itu, meskipun itu makruh tanzih gitu loh. Meskipun itu makruh tanzih, apatah lagi kalau makruh tahrim. Karena makruh itu terbagi dua, makruh tanzih, yang kedua makruh tahrim. Bagaimana penjelasan dari makruh tanzih itu? Makruh tanzih itu manaha syar'u anhu nahyan khafiyan laisa ala wajil ilzami bitarkihi. Nah itu namanya makruh tanzih atau karohatat tanzih. Kemakruhan-kemakruhan yang dijelaskan di sini bahwa sesuatu yang dicegah oleh syara dengan cegahan yang samar atau yang enteng. Cegahan yang enteng tidak memberatkan, itu namanya makruh tanzih. Beda dengan yang dimaksud dengan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu masabatat bidalilin yahtamilu ta'wilu wal haramu masabata bidalin qat'iyyin. Jadi yang disebut karohatut tahrim itu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil, dimungkinkan dijelaskan apakah itu haram, itu sudah ditetapkan sesuai dalil yang qat'i, atau bisa jadi itu menjadi ketentuan-ketentuan bahwa itu dimaksud dengan haram ataupun yahtamilu ta'wil wal harama ma thabata bidalil qat'iyyin. Nah itu apabila takwilnya itu diambil dari kitab atau sunnah atau ijma atau qiyas. Intinya karo tahrim itu adalah makruh yang sudah ditetapkan keharamannya. Keharamannya artinya meninggalkannya itu jauh lebih baik, lebih utama daripada melaksanakan atau menjalankan. Kalau karohat tanzih atau makruh tanzih masih ada dispensasi atau keringan, makanya disebut manaha syar'u anhu khafiyan, nahyan khafiyan. Tapi kalau makruh tahrim tidak ada toleransi. Sudah makruh, sudah tidak boleh dijelaskan tidak boleh dilaksanakan. Nah, ini penjelasan dari kitab Hasyiatul Bajuri. Berarti ini penjelasan dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri terkait masalah pembagian karohatut tahrim dan karohatut tanzih. Fal asahu sihatu sholati fi maksubin, mangka utawi kaul kang sahih iku sahih salat ing dalem maksub. Maksub itu bisa saja tempatnya dapat rampasan, paksaan, atau sajadahnya dapat ngambil secara paksa. Ya, yang namanya maksub gosob gitu. Wa naula yusabu lan setuhune maksub la yusabu iku ora den ganjar. Nah, ini jelas kalau Syekh Zakir Ansori bahwa apabila pelaksanaan sholat berdasarkan maksub la yusabu iku ora dan ora oleh ganjaran. Tidak ada ganjaran. Kalau sah salatnya, sah salatnya. Tetapi ganjaran tidak punya atau tidak akan ada ganjaran. Wa anal kharija min maksubin ta'iban atin biwajibin wa nasaqilta ala nahwi jarihin yaqtulu au kuf'ahu yastamirru. Lan setune kang kejaba min maksubin saking kang den gosob ta'iban hale kang tobat atin iku kang nekani kelawan kang wajib. Wa nasaqit lan setune sakit kang ngeguraken ngatasé seumpamane dosa
yaktuluhu au kuf'ahu yastamiru. Yaktulu kang guraken ia sakit hu ing jarih au kuf'ahu tau kecegai jarih yastamiru kang tetep ia sakit. Apa sih sakit-sakit itu? Nah, menurut Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitabnya apa tadi itu? Dalam kitabnya Taqwimul Adillah fi Ushul Fiqh menjelaskan bahwa as-sakit di sini adalah sumiya bi lisukuti 'alal insani hatta lazmihi wal muradu bi fi babi syar'i ma thabata luzumu bi khairi wahidil ladzi yujabul amalu dunal ilmi fayakunu kal maktubi fi haqqil luzumil amal bihi wan nafilati fi haqqil intiqadi hatta la yajiba la takfiru jahidihi fala tadliluhu annahu sumiya bihi li annahu yaskutu 'alal abdi amaluhu. Gugur perbuatan seseorang atau gugur pula dosa ya. Karena apa sih namanya? Melaksanakan kaitannya dengan persoalan ibadah yang berdasarkan maksub atau yang digosob, maka itu pelaksana ibadahnya sah tetapi tidak dapat ganjaran. Ini kaitannya seperti itu. Nah, mas'alatun ai hadi masalatun wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan kajian kitab Ghayatul Usul malam ini terkait masalah waktu maktubah atau waktun maktubatun, waktu maktubatin, dan juga menjelaskan tentang adaan dan qadaan, juga menjelaskan tentang makruh tanzih dan makruh tahrim. Sudah saya jelaskan sesuai dengan rujukan dari beberapa kitab, antara lain kitab induknya yakni Ghayatul Usul yang saya baca ini atau Lubil Usul, dan juga saya rujuk dari kitab-kitab yang berkaitan dengan usul fiqh seperti Taqwimul Adillah fi Usul Fiqh dan juga kitab Al-Fusul fil Usul, dan juga dari kitab Al-Islam Su'alun wa Jawabun. Jadi beberapa rujukan kitab, ada 4 kitab yang bisa saya rujuk untuk menambahi khasanah penjelasan dari kitab Ghayatul Usul atau Lubil Usul ini terkait penjelasan adaan atau qadaan, menjelaskan tentang waktul maktubah dan juga menjelaskan makruh tanzih dan makruh tahrim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.